Kakek Wahyu meradang terhadap Habib Hussein Bagil karena dalam satu waktu dia berada dalam room TikTok, di mana di dalam room itu mereka berdiskusi, tetapi belum sampai lama diskusi langsung disuruh kick keluar dari grup. Akhirnya dia kemudian marah dan memberikan pernyataan keras terhadap Hussein Bagil. Bagaimana kemarahan kakek Wahyu? Coba kita simak saja langsung secara bersama-sama. Habib Hussein Baagi, kau pengecut. Kenapa kau minta kepada Hus mengeluarkan aku? Padahal diskusi lagi rame-ramenya. Aku dikerubuti kau dan 4 orang Habib temanmu. Lalu aku dikeluarkan. Pengecutnya, setelah aku dikeluarkan, kau bercerita di situ tanpa ada aku, mengatakan aku itu siapa. Yang aku ingat adalah 3. 1, kau mengatakan bahwa aku orang Arab. Sama sekali bukan. Nama aku saja Purwanto, aku orang Jawa. Yang kedua, kau bilang aku itu Wahabi. Sorry, kaku itu. Aku ini orang rasionalis. Yang ketiga, kau bilang aku cari panggung. Perlu kau ketahui, aku ini pensiunan udah tua. Ngapain cari panggung? Semuanya sudah aku dapat. Ya, sebagai gambaran, aku sudah keliling dunia, 55 negara, 5 benua udah tak kencingin. Jadi untuk apa cari panggung? Aku nggak pengen jadi apa-apa. Aku hanya pengen ngomong cucu dan bermain TikTok. Ini pengecut seperti kakekmu itu, si Utsman bin Yahya, pengecut. Dia itu adalah musuh pribumi. Tatkala para kiai, para tubagus, para gus, para sultan, para pribumi sedang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan Belanda, malah Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa haram untuk melawan company. Pengkhianat pribumi. Kau ini pengecut seperti nenek moyangmu itu. Antek Belanda dibawa dari Yaman, negara miskin, ke Indonesia. Diberi pekerjaan, diberi tanah, dengan catatan bahwa harus membantu company. Itu fakta. Ini yang menjijikkan lagi, memberi fatwa bahwa pribumi itu ahwal, darahnya kotor, darahnya najis, darahnya haram untuk kawin dengan anak perempuanmu. Rasis. Disuruh tes DNA nggak mau. DNA Najwa Shihab jelas bahwa Yahudi lebih besar persentasenya daripada darah Arabnya. Jadi kau itu bukan zuriat Kanjeng Nabi, karena 48% itu adalah darahnya Asia Selatan. Jadi kau lebih tepat menjadi zuriat Tuan Takur. Teman-teman itu menghina bahwa habaib yang narkoba, habaib yang maksiat, telapak kakinya lebih mulia daripada kepala 70 kiai. Itu kan penghinaan yang luar biasa. Sudah menganggap pribumi ahwal, dihina pula para kiai-kiai pribumi. Kalau kau jantan, ayo lanjutkan perdebatan kita gitu. Masukkan aku ke dalam live-mu gitu. Jangankan 5 orang habaib, aku masih mampu berdebat. Habib Hussein Baagi, kau pengecut. Kenapa kau minta kepada Hus mengeluarkan aku? Padahal diskusi lagi rame-ramenya. Aku dikerubuti kau dan 4 orang Habib temanmu. Lalu aku dikeluarkan. Pengecutnya, setelah aku dikeluarkan, kau bercerita di situ. Nah, salah satu ciri hal oknum habaib itu begitu misalnya kala berdebat, maka jalan satu-satunya untuk mematahkan orang adalah bagaimana dia meninggalkan perdebatan itu dengan cara yang tidak elegan. Nah, ini yang dialami oleh kakek Wahyu. Dan dibayangkan saja sekelas Hussein Bagil yang kita tahu bahwa selama ini adalah merupakan habaib yang dianggap bagus, sangat mencintai NKRI. Tetapi begitu membahas soal nasab, semua jadi blow on dan betul-betul memperlihatkan kualitasnya yang sebenarnya. Nah, karena itu penelitian kayak IMAT ini memang betul-betul hal yang dahsyat, yang mengguncang peradaban perhabiban. Dan tentu ini menjadi evaluasi buat semuanya, agar untuk hari ini dan hari esok tentu harus sangat berhati-hati ya kalau berhubungan dengan habaib atau siapapun juga itu yang dari kelam Balawi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita sudah paham betul bagaimana tabiat mereka. Jadi hanya mereka yang
mau benar sendiri. Jadi mereka ini rata-rata maunya benar sendiri, yang lain ini dianggap salah. Ya mungkin karena itu faktor ego dari klaim nasabnya yang merasa bahwa dia adalah orang yang paling istimewa karena cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat, pelajaran pentingnya saya kira adalah ke depan ini memang kita harus memilah-milah lebih apik lagi habaib-habaib siapa yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang harus kita junjung tinggi-tinggi terhadap mereka yang selama ini congornya memang tidak bisa dia jaga. Harus betul-betul kita mulai menjaga jarak dari mereka. Kalau perlu jangan lagi ada masyarakat yang mengundang oknum-oknum Baklawi seperti itu untuk datang ceramah karena merusak saja. Nah itu yang terjadi selama ini karena memang para pribumi juga banyak yang kemudian percaya kepada mereka. Ya mungkin karena itu tadi, karena dalam ceramah-ceramah mereka memang salah satu janjinya itu kalau umat menghargai mereka ya surga. Sehingga inilah yang membuat para pribumi kelimpungan. Di sisi lain mau membela penelitiannya Kiai Imad, di sisi lain juga takut kualat. Ya harusnya harus berpikir cerdas orang, harus logika dijalankan, jangan seperti binatang yang tidak memfungsikan otaknya. Karena memang binatang itu tidak punya otak untuk berpikir kan, dia bergerak berdasarkan instingnya, kebiasaannya. Jadi kita jangan begitulah. Saya kira begitu sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.